Ucapkan kepada Bapak Leo Indrawardana selaku dosen pembimbing saya, dan salam sejahtera juga saya ucapkan kepada yang terhormat dosen penguji tesis saya pada kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan tesis saya dengan judul Analisis Perbedaan Volume Transaksi Bursa Efek Indonesia pada sebelum dan sudah penerapan kebijakan percepatan penyelesaian transaksi. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu apa sih latar belakang dan rumusan masalah dari tesis saya kali ini. Sebetulnya tujuan atau latar belakang dari tesis saya ini ingin mencoba untuk melihat apakah implementasi percepatan penyelesaian transaksi memiliki dampak pada nilai transaksi Bursa Efek Indonesia. Sebagaimana kita tahu, pada tanggal 28 November 2018 silam, Bursa Efek Indonesia atau BEI telah melakukan implementasi percepatan penyelesaian transaksi. Yang adapun penyelesaian transaksi dilakukan pada T+3, dan setelah kebijakan ini, penyelesaian transaksi dilakukan secara lebih dipercepat, yaitu menjadi T+2. Apa sih sebetulnya ekspektasi ataupun harapan dari Bursa Efek Indonesia terkait dengan adanya percepatan penyelesaian transaksi? Tentunya dengan implementasi kebijakan ini, maka diharapkan transaksi akan meningkat secara volume. Mengapa demikian? Karena dengan adanya percepatan penyelesaian transaksi, maka efektivitas dan efisiensi itu pasar semakin meningkat, yang disebabkan oleh penurunan collateral requirement, harmonisasi dengan regional ataupun pasar dengan regional market, dan yang ketiga adalah peningkatan otomatisasi sistem. Nah, itu tadi kita telah mengetahui latar belakang dan sedikit rumusan masalah dari tesis saya. Selanjutnya, sebagaimana yang telah saya kemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat perbedaan volume transaksi yang dilakukan anggota Bursa Efek Indonesia atas saham yang termasuk dalam indeks LQ45 pada periode perdagangan sebelum dan sudah penerapan kebijakan T+2. Dan karena tujuan kita adalah untuk meneliti adanya perbedaan volume transaksi, maka pertanyaan penelitian saya kali ini adalah apakah terdapat perbedaan signifikan pada volume transaksi Bursa Efek Indonesia pada periode perdagangan sebelum dan sudah penerapan kebijakan T+2. Itu kurang lebih tujuan dan pertanyaan penelitian. Dan untuk manfaat penelitian ini, hasil penelitian ini dapat digunakan BEI untuk mengevaluasi kondisi pasca penerapan kebijakan T+2. Yang kedua, selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan oleh investor atau pihak lainnya untuk memperluas wawasan terhadap pasar modal Indonesia. Nah, sebelum saya memaparkan lebih lanjut, adapun keterbatasan penelitian ini adalah penelitian ini mencakup pada volume transaksi hanya mencakup pada volume transaksi indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia pada sebelum dan sudah penerapan kebijakan penyelesaian transaksi. Adapun landasan teori dari penelitian ini adalah terdapat 3 penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh BCG pada tahun 2012, Padmanabhan Ganesh pada tahun 2014, dan internal Bursa Efek Indonesia sendiri telah melakukan penelitian terkait dampak manfaat percepatan penyelesaian transaksi. Nah, dari ketiga penelitian tersebut dapat diketahui bahwa dengan semakin cepatnya penyelesaian transaksi bursa, maka pemrosesan transaksi yang lebih efisien sehingga mengurangi berbagai risiko. Yang kedua, dengan percepatan dapat meningkatkan harmonisasi proses dalam transaksi bursa antar negara. Yang ketiga, manfaatnya adalah dapat meningkatkan likuiditas. Yang keempat atau yang terakhir, manfaat dari percepatan transaksi adalah menurunkan biaya transaksi. Nah,
sebelum saya menjelaskan apa sih metode penelitian ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan MKBD dan LQ45. MKBD ataupun dapat MKBD atau merupakan singkatan dari model kerja bersih disesuaikan. Dapat dihitung dengan cara mengurangkan aset lancar, dikurangkan kewajiban, dan penyesuaian lainnya. Dan sebagaimana yang kita tahu, anggota bursa dituntut untuk memiliki nilai MKBD yang lebih besar. Hal tersebut dikarenakan semakin besar transaksi yang ingin diakomodir oleh anggota bursa, maka semakin besar pula kewajiban yang harus dicatatkan anggota bursa dalam laporan MKBD. Yang saya maksud di sini anggota bursa itu adalah perusahaan sekuritas ya, Bapak Ibu sekalian. Sedangkan indeks LQ45 merupakan indeks yang diluncurkan pertama kali pada tahun 1997 dengan konstituen yang merupakan konstituen dari indeks 80 yang telah diseleksi lebih lanjut berdasarkan nilai likuiditas seperti nilai dan frekuensi transaksi serta kesiapan kondisi fundamental dari emiten suatu saham. Metode penelitian. Sampel data yang digunakan pada penelitian ini adalah efek-efek yang secara konsisten berada di indeks LQ45 dari bulan November 2018 hingga bulan November 2019. Adapun periode data yang digunakan adalah 23 November 2018 sampai dengan 5 April 2019. Dan data tersebut diperoleh dari data transaksi efek harian Bursa Efek Indonesia. Karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menentukan atau menganalisis dampak kebijakan sebelum dan sudah implementasi, maka saya melakukan 2 jenjang pengelompokan. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi atau meminimalisir adanya bias yang ditimbulkan dari eksternal. Adapun kelompok yang pertama adalah ditentukan berdasarkan jangka waktu, dan kelompok yang kedua ditentukan berdasarkan kriteria dari anggota bursa yang melakukan transaksi. Untuk jangka waktunya sendiri, saya bagi lagi kembali menjadi 4 bagian, yaitu 7 hari sebelum dan sudah kebijakan, 14 hari sebelum dan sudah kebijakan, 30 hari sebelum dan sudah kebijakan, dan 90 hari sebelum dan sudah kebijakan. Sedangkan untuk pengelompokan yang kedua, yaitu saya menggunakan beberapa pengelompokan lagi, yaitu nilai MKBD dan nilai transaksi yang dilakukan asing, yang dimana kelompok pertama merupakan transaksi dari anggota bursa yang memiliki MKBD di atas 250M, kelompok kedua merupakan MKBD kurang dari 250M, kelompok ketiga transaksi asing merupakan transaksi yang memiliki transaksi asing lebih dari 50%, dan kelompok 4 transaksi asing di bawah 50%. Nah, dari kedua kelompokan ini, dari seluruh pengelompokan ini nantinya terdapat 20 kelompok data. Dan atas 20 kelompok data tersebut nantinya saya akan melakukan uji normalitas dan uji hipotesis. Uji normalitas dilakukan pada selisih delta kelompok-kelompok tadi, dan uji hipotesis yang dilakukan adalah uji Wilcoxon Sign Rank Test, yang dimana dua uji ini akan saya lakukan pada setiap kategori, sehingga akan terdapat 20 uji normalitas dan 20 uji hipotesis. Dan untuk hipotesis dari setiap pengujian hipotesis tersebut adalah yang H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara volume transaksi pada periode perdagangan sebelum dan sudah penerapan kebijakan, dan H alternatifnya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara volume transaksi pada periode perdagangan sebelum dan sudah penerapan kebijakan. Nah, apa sih sebetulnya hasil dari uji normalitas dan uji hipotesis yang telah saya lakukan? Untuk uji normalitas sendiri diketahui bahwa dari 20 kelompok data tersebut hanya satu yang memiliki yang bersifat signifikan, sedangkan yang lainnya tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa data yang digunakan itu tidak terdistribusi secara normal. Sedangkan
untuk uji hipotesis dapat dilihat bahwa untuk uji hipotesis pada kelompok data dengan delta value 90 memiliki nilai signifikan namun memiliki arah yang menurun, sedangkan yang secara konsisten mengalami signifikan meningkat yaitu ada pada kelompok seluruh AB dengan delta 7 hari, MKBD di atas 250 miliar di atas 7 hari, dan untuk asing di atas 50%. Itu dapat dilihat bahwa untuk delta 7, 14, dan 30 itu dapat dilihat bahwa ternyata penerapan kebijakan memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan volume transaksi. Nah, simpulan dan saran. Yang pertama, terjadinya peningkatan volume perdagangan yang signifikan pada anggota bursa dengan transaksi asing di atas 50% secara konsisten pada periode pengamatan 7, 14, dan 30. Hal tersebut sebetulnya selaras dengan tujuan dari latar belakang kebijakan percepatan ini, yaitu adanya peningkatan sinkronisasi dengan pasar modal asing. Sedangkan yang kedua, itu bagaimana telah saya paparkan sebelumnya, terdapat anomali perubahan volume pada periode pengamatan 90 hari, yang dimana pada periode pengamatan 90 hari, seluruh hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa ada perubahan yang signifikan namun bukan meningkatkan, malah mengurangkan. Terkait anomali tersebut, peneliti atau saya menduga bahwa itu disebabkan oleh oleh faktor eksternal atau confounding effect, mengingat selama 90 hari terdapat rentang waktu yang cukup tinggi atau panjang, sehingga terdapat banyak sekali kemungkinan terjadinya perubahan ekonomi ataupun perubahan-perubahan lain yang berpotensi untuk mempengaruhi nilai transaksi bursa efek Indonesia. Sedangkan untuk saran, sebagaimana yang telah saya kemukakan sebelumnya, sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah transaksi atas 28 efek yang secara konsisten masuk LQ45. Oleh karena itu, penelitian ini sebetulnya tidak dapat mengukur signifikan perubahan nilai seluruh transaksi yang terjadi di bursa efek Indonesia. Selain itu, pasar modal Indonesia bergerak dengan sangat dinamis. Sebetulnya banyak sekali faktor eksternal yang dapat mempengaruhi nilai transaksi. Walaupun penelitian ini telah berupaya untuk meminimalisir timbulnya bias, namun demikian penelitian ini tidak dapat sepenuhnya mengeliminasi risiko terjadi bias yang disebabkan faktor eksternal di luar kebijakan percepatan penyelesaian transaksi perdagangan. Demikian presentasi dari saya terkait dengan tesis saya. Kali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Leo dan yang terhormat para penguji sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya terhadap penelitian saya kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.